Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dalam acara In-House Training Manajemen Resiko secara daring atau secara online. Yang terhormat Ibu Direktur RSUD Aji Barang, yang kami hormati Kepala Instalasi DK dan PSDM RSUD Aji Barang, yang kami hormati pula Ketua Komite Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit, serta para hadirin dan peserta yang berbahagia. Untuk memulai acara yang baik pada hari ini, mari kita melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya, para peserta dan hadirin kami mohon berdiri dengan sikap sempurna. Sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsa rakyatku semuanya. Bangunlah hidupku, bangunlah badanku untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Peserta dan hadirin dapat duduk kembali. Baik, selanjutnya mari kita simak sambutan sekaligus pembukaan acara In-House Training Manajemen Risiko pada siang hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Direktur RSUD Aji Barang kepada Dr. Widiana Grahastuti, SPOG MSI Med. Kami silakan. Ya, terima kasih Mbak Dias. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan seluruh jajaran manajemen RSUD Aji Barang, kemudian dari Ketua Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, kemudian juga Kepala Instalasi Diklat, Dr. Igun Winarno, spesialis anestesi, dan juga teman-teman para pendukung terselenggaranya webinar in-house training tentang manajemen risiko di RSUD Aji Barang, dan pastinya teman-teman peserta webinar dan juga in-house training manajemen risiko RSUD Aji Barang yang berbahagia. Puji syukur, alhamdulillahirabbil alamin, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkah dan karunia-Nya lah maka pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan waktu, diberikan kesehatan sehingga bisa bertemu meskipun secara daring untuk menambah pengetahuan kita semua mengenai manajemen risiko di RSUD Aji Barang. Webinar atau in-house training ini terselenggara sebagai kelanjutan dari pelatihan yang telah diikuti oleh teman-teman dari tim mutu dan keselamatan pasien pada beberapa waktu yang lalu, yang memang harus kita selenggarakan TOT-nya kepada seluruh personil yang ada di RSUD Aji Barang berkaitan dengan upaya kita untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. Upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien ini diawali dengan suatu hal yang paling mendasar atau paling fundamental, yaitu melakukan identifikasi dan juga melakukan manajemen terhadap risiko-risiko yang ada di rumah sakit.
Sebagai tujuan utama manajemen risiko dalam pelayanan kesehatan, yang pertama adalah meminimalkan kemungkinan kejadian yang memiliki konsekuensi negatif bagi konsumen-konsumen kita, khususnya adalah pada pasien-pasien kita, dan juga pada pekerja atau kita sebagai karyawan dan juga tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada pasien. Kemudian juga meminimalkan risiko kematian dan cedera-cedera yang lain, baik pada pasien ataupun pada kita sebagai penyelenggara pemberi pelayanan kesehatan. Kemudian juga bertujuan untuk meningkatkan hasil yang baik untuk pada pelayanan pada pasien, pada asuhan pada pasien, dan manajemen risiko juga sangat penting untuk mengelola sumber daya yang kita miliki secara efektif. Dengan tujuan-tujuan tersebut, maka kegiatan ini kita selenggarakan, webinar ini kita selenggarakan, supaya dapat meningkatkan pengetahuan kita, meningkatkan practical skill kita untuk melakukan identifikasi dan manajemen risiko pada RSUD Aji Barang. Pada hari ini dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, pelatihan atau webinar dan in-house training manajemen risiko di RSUD Aji Barang saya nyatakan dimulai dan dibuka. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat mengikuti webinar, semoga manfaat yang baik dapat kita peroleh dari terselenggaranya kegiatan ini. Mohon teman-teman yang mengikuti webinar dan in-house training ini mengikuti secara aktif, sehingga nanti dapat mengimplementasikan untuk kemajuan dan juga untuk kegiatan pelayanan di RSUD Aji Barang yang sangat baik ini dan lebih meningkatkan mutu kita dalam memberikan pelayanan kepada pasien dan juga lebih memperhatikan pada keselamatan pasien. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan in-house training dan webinar ini masih terdapat kekurangan. Semoga kita semua diberikan selalu perlindungan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara selanjutnya kita masih bersama dengan Ibu Direktur. Beliau akan menyampaikan pengantar pelatihan yang bertajuk Mengubah Risiko Menjadi Modal. Kepada Ibu Direktur RSUD Aji Barang, Dr. Widiana Brahastuti, SPOG MSc Med, pamit. Ya, selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai, saya banggakan para peserta webinar pada kesempatan webinar manajemen risiko siang ini saya mendapat tugas untuk memberikan materi ya. Materinya adalah tentang manajemen risiko, mengubah sebuah risiko itu menjadi sebuah modal. Jadi seperti kita ketahui bahwa risiko di rumah sakit itu secara garis besar kita kelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu risiko yang sifatnya klinis dan risiko yang sifatnya non klinis atau biasa juga kita bisa sebut sebagai corporate risk ya. Kalau risiko klinis itu adalah semua isu yang dapat berdampak terhadap pencapaian pelayanan pasien yang bermutu dan aman dan efektif. Sementara kalau risiko yang non klinis ini atau corporate risk, yang sering kita sebut corporate risk adalah semua isu yang dapat berdampak terhadap tercapainya tugas pokok dan kewajiban hukum dari rumah sakit sebagai sebuah korporasi. Ya. Slide. Risiko sebagai kita ketahui ya definisinya adalah bahaya atau akibat atau sebuah konsekuensi dari terjadinya akibat dari proses yang terjadi akibat adanya proses yang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Itu secara definisi ya. Kemudian manajemen risiko itu apa? Manajemen risiko adalah suatu pendekatan secara terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman atau risiko, di mana dilaksanakan dengan mengelolanya atau melakukan suatu mitigasi sehingga suatu proses ini adalah dalam bentuk pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya. Itu adalah manajemen risiko, sehingga risiko yang ada maka kita bisa ubah menjadi sebuah potensi. Jadi risiko-risiko yang muncul di dalam pengelolaan kita di rumah sakit, baik risiko klinis ataupun risiko non klinis, kita dengan mengenali dan melakukan manajemen maka bisa merubah menjadi sebuah hal yang potensi
potensial yang akhirnya bisa menjadi modal kita untuk hal yang lebih besar lagi, yang lebih bermanfaat lagi. Minimal adalah mengurangi risikonya tersebut atau dampaknya risiko tersebut. Ya, itu tujuan dari manajemen risiko. Di rumah sakit banyak sekali potensi kejadian tidak diharapkan ya. Mungkin teman-teman yang banyak berkecimpung sudah banyak belajar tentang kegiatan mutu dan peningkatan keselamatan pasien, sangat sering menjumpai hal-hal ataupun kondisi-kondisi seperti ini di lingkungan rumah sakit kita. Misalnya tim PPI seringkali mendapatkan laporan tentang tertusuk jarum sehingga ada transmisi, infeksi dan sebagainya. Kemudian tim keselamatan pasien kadang-kadang harus mendapat laporan atau minta untuk dikaji kasus pasien jatuh, risiko jatuh. Kemudian di konstruksi ada risiko apabila gedung kita ada ancaman misalnya dengan kondisi struktur bangunan yang kurang baik sehingga ada risiko ambruk. Misalnya lagi kasus ini oksigen ya, peletakan tabung-tabung oksigen yang tidak tepat dan sebagainya sehingga memiliki potensi untuk terjadi ledakan. Ada lagi risiko yang berasal dari pasien. Misalnya ada pasien ngamuk dan sebagainya, itu adalah risiko yang kita hadapin pada saat kita mengelola pada pasien pelayanan ya. Ada lagi resiko bayi tertukar kalau kita tidak cermat dalam melaksanakan satu hal yang sangat penting pada keselamatan pasien yaitu identifikasi ya. Ingat ya, 5 hal yang penting pada keselamatan pasien mulai diawali dari identifikasi ya. Identifikasi, terus apa lagi ya? Obat ya. Keselamatan pasien itu yang 5 itu biasanya Mas Haris dan Mas Gusmanto itu yang sering menyampaikan. Kemudian di manajemen ada hal yang sangat melekat yang sekarang banyak lagi disorot yaitu tentang risiko korupsi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pelayanan kita, kegiatan-kegiatan kita yang berkaitan dengan eksternal ya, dengan pihak-pihak ketiga yang bekerja sama dengan kita. Ya, alhamdulillah kita sudah menetapkan diri sebagai wilayah zona integritas ya ditetapkan oleh Pak Bupati dan kita sudah menuju ke arah wilayah bebas korupsi. Ya, slide berikutnya. Nah, ini untuk ruang lingkup manajemen risiko yang kita hadapi di rumah sakit. Ada risiko yang berkaitan dengan pelayanan pada pasien atau patient care related risk. Kemudian ada yang berkaitan dengan tenaga-tenaga medis atau paramedis yang bekerja. Ini namanya medical staff related risk. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan pekerja-pekerja yang lain, yaitu employee atau kita biasa bisa sebut employee related risk, kemudian property related risk, financial risk, dan juga other risk. Salah satu contohnya misalnya pada patient care ya, pada risiko yang berhubungan dengan asuhan pasien, yang terkait langsung dengan asuhan pasien, misalnya adalah konsekuensi dari kejadian kalau ada ya kejadian asuhan medis yang tidak pantas atau tidak dilaksanakan dengan benar, komunikasi atau kerahasiaan informasi yang harusnya tidak disampaikan keluar tetapi tersampaikan keluar itu termasuk dalam kegiatan direkam medis misalnya, kemudian inform concern tentang kondisi pasien atau risiko dari sebuah tindakan yang akan tindakan medis ataupun apapun yang harus diinformasikan yang tidak tersampaikan dengan baik, itu juga adalah salah satu hal-hal yang berkaitan dengan risiko yang berkaitan dengan pelayanan pada pasien. Kemudian contoh yang lain misalnya pada risiko yang berkaitan dengan tenaga medis, ini kita bisa mengidentifikasinya melalui suatu kredensial staf klinis, apakah kita sudah melaksanakan kredensial kepada staf klinis, kemudian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para staf medis ini, baik dokter ataupun para medis, apakah sudah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan sesuai juga dengan standar operasional atau prosedur baku yang berlaku. Itu adalah contoh-contohnya ya. Kemudian kalau misalnya untuk financial risk, untuk teman-teman yang ada di manajemen yang ikut pada kegiatan webinar ini, misalnya ada
kontrak-kontrak pengadaan dan sebagainya, yang itu bisa saja pada saat penunjukan rekanan ada hal-hal yang harus diidentifikasi resiko-resikonya. Slide berikutnya yaitu adalah tentang mengapa sih kita bagaimana kita dalam kegiatan di rumah sakit harus mengintegrasikan semua kegiatan dalam suatu upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Jadi manajemen risk dari segala macam bagian atau dari unit, semua risiko-risiko yang ada itu harus kita kelola secara terintegrasi ya setelah kita melakukan identifikasi dan juga melakukan manajemen. Karenanya dibentuk komite-komite untuk membantu dan juga menggerakkan semua kegiatan manajemen risiko ini, mulai dari komite PPI, komite keselamatan pasien, kemudian dari bina programnya, kemudian juga ada sekarang kita memiliki tim zona integritas, kemudian ada komite farmasi dan terapi ya, di mana itu semua adalah dirangkaikan dan diwujudkan ataupun kalau di Rumah Sakit Aji Barang kita implementasikan dalam prakteknya, kita wujudkan dalam penganggaran dalam kegiatan. Jadi seluruh potensi yang ada, seluruh personil yang ada harus mengetahui risiko-risiko dari semua tugas fungsi masing-masing. Dan ini nanti yang akan diajarkan secara detail oleh pemberi materi yang berikutnya karena sudah lebih spesifik ke arah risiko-risiko yang muncul di setiap unit ya. Slide berikutnya, jadi kalau risiko itu apabila kita mengenali ya risiko-risiko yang ada di tempat kerja kita, di rumah sakit atau dimanapun teman-teman berada, di unit kerja yang manapun kita harus mengenali dan memberikan perhatian terhadap risiko tersebut, kemudian dengan mengidentifikasi dan menganalisis, kemudian kita bisa membuat suatu risiko itu sebagai sebuah peluang atau modal yang akan berdampak secara lebih luas lagi pada kepuasan pada pasien dan berupa keselamatan pasien. Jadi ini adalah modal kita akhirnya. Jadi segala macam risiko itu kita rubah menjadi suatu modal, yaitu modal kita adalah kepuasan dan keselamatan pasien. Gitu ya. Kesimpulan dari kegiatan in-house training atau webinar untuk manajemen risiko ini yang diharapkan atau take home message dari nantinya pelatihan ini adalah semua orang nanti kita ketahui semua orang mempunyai sasaran kerja ya. Jadi semua personil karyawan di RSUD Aji Barang itu mempunyai sasaran kerja. Semua orang atau semua karyawan mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Intinya setiap tugas dan fungsi itu ada resikonya. Jadi semua memiliki resiko. Jadi semua harus bisa mengidentifikasi resiko apa yang dimiliki berkaitan dengan tugas fungsinya, berkaitan dengan sasaran kerjanya tersebut, sehingga bisa memanage atau mengelola resiko-resiko tersebut, setidaknya meminimalkan apabila tidak bisa menghilangkan, setidaknya minimalkan atau kalau bisa menghindari tanpa mengurangi tugas dan fungsi itu akan lebih baik lagi karena akan memberikan peluang sebagai sebuah potensi atau modal kita untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, pelayanan yang bermutu dan pelayanan yang berfokus kepada keselamatan pasien. Jadi manajemen risiko adalah menjadi tanggung jawab kita semua. Masing-masing personil, masing-masing karyawan mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan manajemen risiko. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar ataupun pembuka materi pada in-house training dan webinar manajemen risiko di RSUD Aji Barang pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara selanjutnya kita simak materi dari Kepala Instalasi Dikat dan PSDM yang bertajuk Hidup Adalah Pilihan. Ya, ini materi penyemangat. Oleh karena itu, kita persilakan Dr. Igun Wiranto, spesialis anestesi, untuk menyampaikan materi tersebut. Silakan Dr. Igun.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Tadi kita sudah mendengar materi yang disampaikan oleh Ibu Direktur dan saya pikir Ibu Direktur sudah sangat jelas ya mengajak kita semua bahwa kita itu mempunyai tanggung jawab ya, mempunyai tanggung jawab terhadap resiko yang ada di rumah sakit. Jadi ini ada sebuah renungan buat kita nanti mengenai masalah resiko ini. Mari kita awali di dalam renungan ini tentang Quran surat Al-Asr ayat 18, di mana diwahyukan bahwa ya Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzandur nafsum ma qaddamat lighadi wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Di sini kalau kita berbicara mengenai masalah resiko dan kemungkinan dampak yang timbul, di sini sudah sangat jelas dikatakan bahwa hai orang-orang yang beriman, mudah-mudahan Allah karuniai kita sebagai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ini kalau kita berbicara di sini, saya pikir ini juga sudah sangat jelas ya. Ada sebuah warning, ada sebuah potensi, ya, ada sebuah warning, ada sebuah potensi tentang kehidupan nantinya gitu loh. Maka di sini Allah sudah memerintahkan dengan jelas bahwa kita untuk menyusun sebuah rencana, untuk memplanning, ya, untuk ibaratnya sekarang ini ya FMEA-kan lah gitu, memplanning resiko itu, bagaimana mengelola resiko itu, yaitu dengan cara apa? Ya dengan cara Tuhan memerintahkan kita yang pertama untuk beriman, yang jelas kita untuk beriman. Kemudian yang kedua, Tuhan memerintahkan kepada kita untuk bertakwa. Oleh karena ini sebagai patokan buat kita semua, bagaimana kita akan menghadapi kehidupan di dunia ini. Nah ini sebagai dasar. Jadi insya Allah terutama bagi khusus bagi agama Islam sudah ada dasar patokannya buat kita semua. Kalau kita berbicara mengenai masalah resiko, next. Saya pikir resiko ini buat kita semua yang secara cetok melola, bahasa kita itu secara cetok melola, kita itu sebenarnya melihat dan kita tahu ini ya, sebenarnya kita melihat dan kita tahu ya, kita melihat dan kita tahu. Cuman kita juga mungkin sudah mengerti bahwa efek dari resiko ini itu nanti ke depannya mau seperti apa. Cuman yang menjadi permasalahan buat kita semua, kita akan bersikap seperti apa, ya? Kita akan bersikap seperti apa buat kita? Apakah kita nanti bahasa kerennya di sekarang ini kita akan acuh-acuh aja, atau kita itu ke depannya kita akan penuh perhatian, kita akan memperhatikan sebagaimana perintah Allah, kita pun akan mengelola sebuah risiko yang kita hadapi ini akan menjadi seperti apa. Nah ini monggo buat teman-teman semuanya, kita pilihannya sampai apa dan sampai kemudian di sini yang mungkin orang akan berbicara ini adalah sebuah takdir. Yang akan timbul sebuah kejadian mungkin yang sudah bisa kita prediksi dan ternyata benar gitu ya. Tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita hanya diam aja, kita cuek, kita acuh. Mungkin tidak mengenai kita gitu loh. Tapi mengenai orang lain yang senantiasa dia akan selalu berinteraksi dengan kita seperti kita, tapi kita tidak memberitahukan mengenai potensi yang ada ini. Wallahu alam. Apakah kita ikut berdosa di sana atau kita karena kita terlibat, kita tahu tapi kita membiarkan? Ya itu yang nanti sesuai dengan janji Allah. Allah itu maha tahu dan maha melihat dan akan menentukan di hari perhitungan. Jadi wallahu alam. Dan kalau saya secara pribadi saya hakul yakin itu akan menjadi pertimbangan untuk di sana. Jadi sekali lagi buat teman-teman semuanya kalau kita berbicara mengenai masalah resiko ini, next. Kalau kita berbicara mengenai masalah resiko ini jelas ini adalah sebuah pilihan kita. Jadi monggo terserah buat teman-teman semua. Kalau seiranya kita care, kita perhatian, terutama di lingkungan rumah sakit ini, ada sebuah metode bagi kita untuk memonitor, untuk memprogram, untuk mengurangi dampak dan sebagainya. Ada sebuah kegiatan yang disebut dengan FMEA, yaitu Failure, Mode, Effect, dan Analisis. Di mana metode ini adalah sebuah metode yang berusaha untuk
membangun kinerja lebih baik, mengidentifikasi dan mencegah potensi kegagalan sebelum terjadi. Jadi begini, seperti tadi setelah kita care, kita tahu ada sebuah resiko, kemudian di dalam pola pikir kita, di dalam mindset kita, oh ya oke, saya harus perhatian, saya harus bisa menolong orang lain, saya harus memberitahu orang lain, saya harus mengelola resiko ini. Sehingga yang timbul apa? Resiko ini kita bisa secara proaktif ya, kita mengejar ini semua secara proaktif dan sebagainya. Sehingga kita dalam mengelola ini nanti akan berpikir, mungkin resiko ini yang harusnya memberikan dampak sebesar katakanlah 100 gitu loh, 100 kekuatan. Mungkin dengan usaha kita dia akhirnya menjadi 50, menjadi 20, menjadi 10. Ya walaupun kita tidak bisa menghilangkan sama sekali, tapi minimalkan kita bisa meminimalkan dampak. Kecuali kita tidak melakukan mitigasi dengan baik, tidak melakukan mitigasi dengan risiko dengan baik, akhirnya timbul, akhirnya korbannya begitu besar. Kalau di rumah sakit, apa yang mungkin itu terjadi? Otomatis nanti kepuasan pelanggan itu tidak akan timbul di sini. Sehingga loyalitas di dalam rumah sakit ini pun bagi pasien dan keluarganya tidak akan terbentuk. Ini adalah sebuah kerugian. Mengapa? Karena mereka tidak percaya kepada pelayanan yang kita berikan. Oleh karena itu, marilah seperti tadi ajakan oleh Ibu Direktur bahwa sebuah resiko kelolalah dengan baik. Dan jadikanlah resiko ini sebagai modal kita untuk melangkah ke depan menjadi jauh lebih baik. Karena pada hakikatnya resiko ini bukan milik siapa-siapa, tapi milik kita di sekitar kita itu semuanya terdapat dengan resiko. Mungkin bagi kita yang ada di sini, sama saja kita memiliki resiko. Resikonya apa? Mungkin kita kebetulan PMKP lagi mengadakan IHT seperti ini. Resikonya apa? Mungkin ada sebuah kegagalan. Kegagalan bagaimana? Kegagalan pelaksanaan, ya. Mungkin kegagalan pemahaman pasien, mungkin kegagalan kita dalam menggerakkan pasien untuk lebih intens, lebih care terhadap sebuah risiko. Itu mungkin kita anggap sebagai kegagalan. Tapi dengan cara apa? Kita mengakalinya dengan kita melakukan prepare dengan baik. Kita mengadakan kegiatan ini sehingga mudah-mudahan buat teman-teman semua nanti ke depan lebih care terhadap adanya resiko maupun kita memanage sebuah resiko itu dengan baik. Next. Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan bahwa hidup itu adalah pilihan. Kalau kita sudah tahu ada resiko, ya kita bisa memahami, kita bisa mengolah dengan baik. Tetapi kalau kita acuh, nah yang terjadi ya mungkin ini, ada penyesalan di kemudian, kita menangisi, mengapa dulu saya tidak begini, mengapa begini, mengapa dulu saya punya pacar yang begitu ganteng, begitu gagah, begitu bergaya, tapi kita cuekin. Kadang-kadang kita cuekin, kita jalan bareng sama teman sehingga cemburu, akhirnya putus dan sebagainya. Berarti kita tidak melakukan prepare dengan baik. Ini sebagai contoh aja, mudah-mudahan tidak pacaran, tapi langsung kawin, 2 anak. Ya. Dan yang kedua, mungkin kalau kita lebih perhatian atau lebih care, yang timbul apa? Ya ini sebagai seperti kita lihat, akan ada senyum di antara kita. Kalau kehidupan ini kita lebih care, ingatlah ya, biji zaroh aja yang kecil aja terhitung. Makanya mungkin kita akan menjadi pemenang, ya. Kita menjadi pemenang, kita akan bisa tersenyum di depan, bisa hidup dengan baik. Sekali lagi, pilihan ada di kita. Kita mau seperti apa? Monggo panjenengan. Tapi saya selalu mengajak bahwa marilah kita selalu berpikir ke depan itu jangan terlalu sempit, ya. Mungkin Anda berpikir, kita semua berpikir, ada sebuah faktor resiko, ya. Kita berpikir, kita kelola dengan baik, resiko itu tidak terjadi apa-apa. Udah selesai. Tapi coba bayangkan, kalau kita mengelola resiko itu dengan baik, sehingga apa yang kita prediksikan itu bisa diminimalkan, bisa dicegah, sehingga terjadi apa? Orang yang tadinya bisa terkena dampak, bisa tidak terkena dampak. Insya Allah orangnya mengucapkan terima kasih dan sebagainya, tapi itu nggak perlu dipikir. Tapi dampaknya apa? Membuat orang lain bahagia. Jelas kita akan bertambah. Tetapi kalau kita biarkan, ya, sehingga orang lain terkena dampaknya, dia tidak bisa bekerja, dia susah, dia menanggung anak, menanggung istri dan sebagainya. Kalau menanggung selingkuhan saya nggak tahu ya. Coba bayangkan kalau seperti ini. Dampaknya apa? Mungkinkah kita ikut menanggung dampak dosa, dampak kelalaian kita terhadap kehidupan mereka? Sekali lagi, wallahu a'lam. Tetapi kalau kita berpikir secara jernih,
insya Allah ini pun adalah salah satu bagian dari perhitungan nanti di hari akhirat. Mungkin kalian akan berbicara, lah Dokter Igun ngomongnya perhitungan tok, nggak masalah. Saya tidak kalian mau bilang seperti apapun nggak masalah bagi saya, karena ini adalah salah satu wujud saya untuk saling mengingatkan. Karena saya pun belum bisa seperti itu, tapi minimalnya saya sudah punya pahala, minimalnya untuk mengajak Anda semua, kita semua untuk selalu berbuat baik, untuk selalu bisa mengelola sebuah resiko yang kita ketahui, dan mudah-mudahan resiko itu oleh Allah hijabai, karena la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya kecuali datangnya Allah. Kalau kita sudah hakul yakin dengan itu, apa yang sudah kita lakukan itu adalah apa? Ibadah. Kita adalah ibadah, melaksanakan perintah dari Allah. Perkara itu nanti tetap jadi atau tidak, itu sudah bukan orang kita, itu haknya Allah. Maka kita adalah menerima, bersyukur, ikhlas dengan segala sesuatunya. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah selalu menjaga keimanan kita, karena itu selalu modal buat kita, ya. Dan Allah selalu memudahkan langkah kita, ya, sehingga kita akan segala sesuatu itu lebih mudah. Allah akan selalu memberikan rahmatan kepada kita, dan Allah akan selalu memberikan petunjuk kepada kita semua. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan dari kita semua nanti kita akan menjadi seperti harapan Ibu Direktur tadi, bahwa kita akan menyadari tentang sebuah resiko yang ada di lingkungan kita, dan kita semua nanti lebih care terhadap resiko yang muncul, dan kita semua nanti mudah-mudahan Allah akan melipat gandakan apa yang kita lakukan sebagai pahala, sebagai amalan yang bermanfaat buat kita semua. Allahumma amin. Dan saya akhiri untuk termin ini, karena nanti akan selalu rangkaian lanjut termin berikutnya. Dan insya Allah nanti Mbak Dia, saya langsung aja ya, saya lanjut materi yang kedua, yaitu tentang identifikasi pasien. Karena saya mendapat jatah dari panitia untuk membawakan hidup adalah pilihan, dan yang kedua adalah tentang identifikasi resiko, ya, tentang identifikasi resiko. Untuk sementara saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi pertama ya sudah kita simak dengan baik. Untuk selanjutnya ada materi berikutnya mengenai identifikasi resiko yang juga akan disampaikan oleh Dr. Igun Winarno, spesialis anestesi. Akan saya bacakan tujuan penyampaian materi ini. Yang pertama, tujuan dari materi identifikasi resiko adalah untuk mengetahui definisi resiko, mengetahui apa itu resiko dan efek dari resiko. Yang ketiga, memahami efek resiko yang tidak dikelola dengan baik. Yang keempat, mengenali resiko dari unit kerja masing-masing. Baik, sembari kita menunggu narasumber, teman-teman bisa mengerjakan pretest yang kami share di chat room Zoom. Oke, monggo dicek di chat room-nya. Silahkan mengerjakan pretestnya. Kemudian kita simak materi berikutnya mengenai identifikasi resiko. Oke, bisa kita mulai. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita masih dirahmati, dan hari ini kita sudah mengerjakan pretest. Pretestnya sudah ya, Mbak Dias ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan